Halo semuanya, perkenalkan saya Dava Ryan Ananda atau biasanya dipanggil Dava. Saya di sini akan menjelaskan pengenalan mengenai pemrograman kompetitif dasar atau yang biasanya disebut competitive programming atau yang biasa disingkat CP. Nah, yang pertama itu apa dulu CP? Nah, definisi CP itu sebenarnya tuh kayak adalah olah olahraga otak. CP itu tuh sebenarnya tuh adalah olahraga otak di mana kita dituntut untuk membuat program. Nah, programnya tuh untuk apa? Programnya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terdapat batasan. Nah, mungkin kalau di sini aku kasih tahu doang, mungkin masih kurang jelas ya. Permasalahan yang sudah terdapat batasan. Permasalahan yang sudah terdapat batasan itu sebenarnya apa? Yang pertama tuh soalnya tuh sudah terdefinisi dengan jelas. Jadi itu di soal tuh sudah kayak terdapat variabel yang jelas, deskripsi yang jelas, batasan yang jelas, format input yang jelas, format output yang jelas, dan lain sebagainya, serta tidak terdapat keambiguan. Nah, yang kedua, yang pasti adalah harus dapat diselesaikan dengan menulis program komputer. Karena di sini eh, permasalahannya memang dituntut dapat dikerjakan dengan program. Nah, yang tiga itu memenuhi batasan yang diberikan. Nah, mungkin batasan masih kurang jelas ya. Batasan itu seperti apa? Batasan tuh banyak. Yang pertama tuh kayak batasan di setiap variabel. Jadi kalau di pemrogram kompetitif atau CP, biasanya tuh kalian dikasih beberapa variabel yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, variabelnya itu memiliki batasan. Misalnya diberikan n gitu, diberikan n. N bisa kayak harus ada terdapat batasannya. Misalnya n-nya itu nggak boleh lebih dari 2.000 atau 2 juta dan lain-lain. Nah, selain batasan pada variabel, kalian itu nanti akan diberikan batasan waktu atau biasanya disebut time limit, terus ada batasan memori atau yang biasanya disebut memory limit. Mungkin kalau mau lebih jelas, saya akan perlihatkan apa yang dimaksud sama batasan-batasan. Jadi seperti ini. Soal pemrograman kompetitif ini seperti ini. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah, dan untuk pada soal, kalian diberikan time limit. Di sini 1 second. Artinya apa? Program kalian untuk menyelesaikan soal ini harus tidak boleh lebih dari 1 detik. Lalu, terdapat memory limit. Memori yang digunakan program kalian untuk mengerjakan soal ini tidak boleh lebih dari 64 megabyte kalau di soal ini. Lalu terdapat skripsi. Deskripsi ini adalah sebuah cerita yang mengarahkan kalian ke apa yang harus kalian lakukan untuk mengerjakan soal ini. Memang biasa kebanyakan soal pemrograman eksekutif menuntut kalian untuk membaca soal dengan teliti. Karena biasanya rada panjang, tapi tidak semuanya panjang. Nah, lalu saya itu ada batasan apa lagi? Nah, di sini kan kalian kayak diberikan, di sini di soalnya diberikan suatu matriks M kali N. M sama N. M sama N itu tuh adalah variabel. Variabelnya nilainya nggak tentu. Jadi, di sini dikasih batasan. M sama N itu nggak boleh, M sama N itu ada di antara 4 dan 25. Jadi kalau misalnya salah satu, misalnya M sama dengan 28, dia nggak valid. Dan dipastikan em, input yang diberikan itu sesuai dengan batasan kalau di soal-soal competitive programming. Nah, selain batasan variabel, jadi kalau di kalian lihat di sini ada bagian batasan biasa untuk mengindikasi batasan variabel. Nah, selain batasan, kalian diberikan biasanya tuh format masukan. Karena tuh pemrograman kompetitif, kalian diberikan masukan, setelah kalian kalian intinya tuh diberikan masukan dan program kalian harus mencetak hasil yang diinginkan soal.
Nah, jadi ada format masukan, lalu ada format keluaran. Nah, format keluaran ini adalah hasil yang ingin dicapai. Jadi seperti ini, ada contoh masukan, juga, oh ya, di soal-soal CP biasa tuh diberikan contoh juga. Biasanya diberikan penjelasan juga mengapa bisa mendapat 30, bisa dapat 56. Nah, jadi ini kayak, intinya kalau kalian diberikan input yang seperti ini, program kalian harus mengeluarkan 30 gitu, contohnya. Nah, jadi itu gambaran kasarnya pada pemrograman kompetitif. Nah, setelah itu kita sudah bisa meraba-raba sedikit apa itu sebenarnya competitive programming. Nah, lalu di sini dari manakah kita harus dari manakah misalnya di manakah di manakah platform yang bagus untuk belajar competitive programming? Nah, salah satu source belajar yang cocok untuk belajar CP itu adalah TLX, Codeforces, AdCoder, dan sebenarnya masih banyak seperti OJUZ, seperti USAICO yang merupakan platform CP milik orang Amerika, dan lain sebagainya. Tapi di sini dan untuk selanjutnya kita akan fokus ke platform TLX yang saya buka ini, tlx.toki.id. Jadi tampilan TLX ini seperti ini. Jika kalian membuka TLX, kalian akan masuk kepada halaman home. Di sini ada top ratings, ada top scorers, ada profil kalian. Nah, jadi CP ini seperti seperti game ya. Jadi sudah ada leaderboard seperti ini. Nah, di sini kalian juga bisa ikut kontes. Terus di sini kita akan fokus ke bagian courses. Nah, di sini di courses terdapat dua hal, bagian pemrograman dasar dan bagian pemrograman kompetitif dasar. Tapi karena di sini kita baru belajar basic, kita akan belajar ke pemrograman dasar dulu. Sintaks-sintaks apa yang diperlukan untuk kita pelajari untuk kita menyelesaikan soal-soal kompetitif programming. Nah, ini uh, hal singkat mengenai TLX. Nah, sebenarnya TLX itu apa? TLX itu kalau kita lihat pada domainnya tlx.toki.id. TLX ini itu merupakan platform CP yang dibuat oleh IA Toki, Ikatan Alumni Toki. Toki itu adalah tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah, jadi website ini adalah hasil kontribusi anak-anak Toki untuk anak-anak di Indonesia yang ingin belajar competitive programming. Jadi kalian yang baru mau belajar bisa sangat disarankan mulai belajar dari website ini, platform ini. Nah, jadi di sini di bagian kursus terdapat 13 chapter, tapi kita hanya mempelajari untuk beberapa chapter saja ke depannya. Nah, itu deskripsi singkat mengenai TLX. Nah, setelah itu apa yang dibutuhkan untuk CP? Jelas adalah compiler atau text editor. Karena kalian harus membuat program. Tentu saja kalian harus bisa mengecek, menulis program, lalu menjalankan program tersebut untuk mengecek apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Nah, di sini ada beberapa compiler yang cocok untuk digunakan untuk CP. Ada DevC++, ada VS Code, ada Sublime Text, ada CodeBlocks, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi di sini saya akan menggunakan DevC++ untuk untuk kedepannya juga karena relatif lebih simple untuk dijelaskan dijelaskan untuk yang masih pemula karena tidak cukup overwhelming bagi yang baru memulai pemrograman. Dan ini DevC++ ini anyways untuk bahasa C++ saja.
Dan sebenarnya yang paling bagus itu menurut saya itu VS Code, karena saya selama ini menggunakan VS Code untuk melakukan competitive programming dan untuk mengoding hal-hal lain. Tapi mungkin cukup overwhelming untuk dicoba pertama kali. Tapi Anda boleh juga mencoba VS Code. Tapi saya akan menggunakan Dev C++ untuk menjelaskan materi-materi dasarnya. Nah, kan CP itu kan kita membuat program untuk menyelesaikan permasalahan. Tentu saja kita harus mengetahui bahasa pemrograman apa yang perlu kita gunakan. Dan saya benar-benar, nggak cuma saya, semua anak CP benar-benar merekomendasikan menggunakan C++. Nah, kenapa C++? C++ itu dia tuh kenapa digunakan untuk CP? Paling direkomendasikan untuk menggunakan untuk meng-CP. Nah, karena C++ itu relatif lebih cepat dibanding eh, kebanyakan bahasa pemrograman modern seperti Python, seperti Java, seperti eh, apa lagi yang cocok buat CP. Sebenarnya Python, Java, C++ sih. Nah, karena itu C++ itu lebih cepat. Nah, lebih cepat ini artinya apa? Lebih cepat dalam menjalankan program. Nah, seperti yang kita perhatikan ya, sebelumnya tuh di soal CP kan terdapat memori, maaf, time limit. Jadi artinya program kita tuh harus menjalankan eh, suatu hal dengan cepat, nggak boleh melebihi batasan. Nah, kau menggunakan bahasa yang lain selain C++, biasanya itu rentan meng- melebihi time limit. Makanya di sini kita menggunakan C++. Sebenarnya ada bahasa pemrograman yang lebih cepat seperti C, tapi C++ itu lebih human readable, kayak lebih bisa dibaca dibandingin bahasa yang lain. Seperti C, C itu lebih cepat sebenarnya dari C++. Sebenarnya bahasa-bahasa yang lebih jadul itu lebih cepat. Nanti pokoknya tuh C++ saja. Selain itu kenapa C++? Selain itu ada alasan lain. IOI itu, IOI dan OSN Informatika, salah satu lomba CP, itu menggunakan C++, hanya memperbolehkan pesertanya menggunakan C++ untuk mengkode. Nah, kan tadi saya bilang competitive programming, pemrograman kompetitif. Nah, jelas-jelas kita memprogram untuk suatu hal yang kompetitif kan. Nah, untuk beberapa lomba ya pastinya. Nah, lomba-lomba di competitive programming itu sebenarnya itu apa saja? Jadi di sini ada yang cukup bergengsi, yang saya ketahui itu ada OSN Informatika, ada IOI, ada APIO, ada ICPC, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, OSN Informatika itu apa? Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu OSN. OSN itu adalah eh, singkatan dari Olimpiade Sains Nasional. OSN itu sudah diselenggarakan setahu saya itu dari tahun 2002. Awalnya itu merupakan yang diawali dari bidang fisika dulunya. Nah, OSN Informatika khususnya pada SMA, kita fokusnya di sini pada tingkat SMA itu terdapat 9 bidang. Nah, salah satunya tuh bidang informatika. Bidang informatika ini kita peserta diuji untuk menyelesaikan soal-soal CP. Nah, lalu selanjutnya ada IOI. Nah, sebelum saya lanjut ke IOI, di OSN Informatika itu peserta diseleksi dari tingkat sekolah, kota, provinsi, lalu nasional. Lalu peserta yang di tingkat nasional itu bertanding lagi, lalu 30 terbaik akan mendapatkan medali. Nah, lalu dari 30 medali itu akan dilakukan pelatnas, pelatihan nasional untuk menyeleksi peserta Indonesia untuk mengikuti IOI ini. Nah, IOI itu sebenarnya tuh singkatan dari International Olympiad in Informatics. Nah, jadi ini kayak lomba CP
tingkat SMA pada internasional. Jadi IOI ini lebih bergengsi daripada OSN Informatika. Jadi sederhananya Modalis OSN diseleksi melalui pelatnas, melalui beberapa tahap pelatnas, lalu akan diambil 4 kandidat terbaik untuk mewakili Indonesia pada ajang IOI. Lalu berikutnya itu ada lomba APIO. APIO itu singkatan dari Asian Pacific Informatics Olympiad. Nah, seperti namanya, ini sebenarnya seperti IOI tingkat internasional, tapi hanya pada daerah Asia Pasifik saja. Nah, APIO itu secara sebenarnya itu apa? APIO itu tuh seperti sebenarnya tuh lomba sparring, sparring antara anak-anak ASEAN Pasifik. Nah, Indonesia itu setiap tahunnya mengikuti APIO. Nah, kan tadi kan saya bilang medalis OSN diseleksi melalui beberapa tahap pelatnas. Nah, pada tahap pelatnas terakhir itu nanti peserta Indonesia akan mengikuti APIO. Lalu skor mereka akan dijadikan performa mereka pada APIO akan dipertimbangkan untuk kelolosan mereka pada IOI. Nah, jadi APIO ini secara kasarnya merupakan em, salah satu bahan penilaian untuk meloloskan anak ke IOI. Jadi tingkatannya di bawah IOI ya, tapi masih sedikit di atas OS Informatika. Nah, tadi yang saya sebutkan OS Informatika, IOI, APIO itu merupakan lomba CP pada tingkat SMA. Nah, lalu di sini ada ICPC. ICPC itu singkatan dari International Collegiate eh, Competitive Programming Contest. Nah, seperti namanya Collegiate College, kuliah. Jadi ICPC ini lomba CP untuk kuliah. Jadi eh, sebenarnya masih ada lomba CP lagi, seperti Gemastik gitu dan lain-lainnya. Tapi itu aja sih yang saya sebutkan itu dulu. Nah, jadi saya sudah menjelaskan kayak gambaran sedikit kasar mengenai CP. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menginstal DevC++ untuk memulai program pertama kalian. Cukup sederhana, kalian tuh cukup mengetik devc++ saja pada Google Search. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Kalian cukup ke yang paling atas. Nah, lalu kalian download saja yang ini. devc++ 5 atau yang bawah ya. Terserah sekalian lah intinya. Yang bawah ini, yang bawah ini juga sih. Dulu aku yang bawah ini sih, cuman terserah kalian. Nah, intinya ikuti instruksinya saja, nanti kalian akan mendapatkan aplikasinya. Nah, Dev C++ ini cukup simpel, kalian tidak perlu menginstal compiler-compiler gitu. Kalian cukup eh, cukup download download aplikasinya saja, lalu kalian bisa menjalankan program. Nah, tampilan Dev C++ ini seperti ini. Jadi, yang pertama-tama, kalian dapat mengatur tema pada aplikasi Dev C++ kalian. Caranya itu kalian dapat menekan bagian tools, lalu kalian ke editor options, lalu kalian buka colors, lalu kalian select theme, lalu kalian dapat memilih Classic Plus. Nah, di sini saya akan menggunakan tema Classic Plus. Oke, kalian tekan oke aja. Oke, harusnya sudah bisa. Nah, jadi bagaimana cara membuat program sederhana di DevC++? Yang pertama pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka tab eh, untuk environment kode kalian, untuk kalian memprogram. Nah, kalian dapat mengeklik file, lalu kalian ke bagian new,
Lalu kalian dapat mengetik source file. Jadi tadi untuk membuka tab, kalian dapat klik new, lalu ke source file. Nah, selain itu untuk menambah tab program, kalian dapat menggunakan shortcut Ctrl plus N. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk menghapus tab? Kalian dapat mengklik close. Nah, selain itu, untuk menghapus tab, kalian dapat mengeklik, menggunakan shortcut Ctrl plus W. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan tampilan ketika Anda menggunakan tema Classic Plus. Saya itu sebenarnya kalian dapat mengcustom tema di C++ ini. Di bagian general, kalian dapat mengcustom blok lain kalian dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program sederhana Hello World dengan menggunakan versi plus. Jadi saya nggak terlalu akan menjelaskan detail implementation-nya. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan bagaimana cara menjalankan program di compiler versi plus ini. Jadi ini nanti. Nah, nah setelah kalian eh, membuat program, kalian tuh cukup save saja filenya, save, Ctrl S, lalu kalian namai terserah Hello World. Nah, setelah kalian save filenya, kalian untuk menjalankan programnya cukup ke bagian execute, lalu compile and run. Nah, lalu di sini akan terbuka terminal. Nah, di sini tertulis Hello World. Berarti program kita berjalan dengan lancar. Kalian juga dapat menekan shortcut F11 untuk menjalankan program. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk program pertambahan? Misalnya kita diberikan dua variabel input, lalu pada dua variabel itu outputkan jumlahnya. Kita dapat mendeklar dua variabel, lalu kita input, kita output jumlahnya. Lalu kita klik F11 saja. Nah, di sini pada terminal, karena kita di di program kita ingin menerima dua input variabel, kita di sini di terminal kita harus menginput dua bilangan, misalnya 23 dan 5. Nah, di sini akan keluar sebuah output 28 yang dikasih penjumlahan dari dua bilangan tersebut. Nah, itu saja penjelasan singkat saya mengenai competitive programming beserta environment Dev C++ yang akan kita gunakan untuk selanjutnya dan berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar.